Gue based on jatuhin orang aja simple daripada pusing ya. Iya. James Harden Gue pikir lu bakal masukin Harden, gak tahu kenapa. Karena gue inget lu pernah salah tuh episode bilang James lu Harden suka jatuhin banget. orang banyak banget. James Harden gue. James Harden ya. Iya. Wah gila juga itu. Ada satu hal gila dari perspektif gue sebagai pemain tentang James Harden. Iya, pola permainan dia memang mudah dibaca. Oke. Betul, tapi gue yakin pemain NBA itu kan suka nonton calon lawan musuhnya Iya. di video kan. Iya, iya. Ada media room tuh mereka nonton. Iya. Itu banyak pemain ngomong kita tuh udah ngafalin pundaknya James Harden loh. Tapi masih kegocek. Itu dan gue emang lihat susah mal itu. Dan ekspresi muka dia kelihatan. Iya. Takos tatapan kosong. Iya. Wes ini ada yang dua orang dari IBL All Star Celebrity. Tapi sebelum kita bahas dikit soal IBL All Star Celebrity, kemarin ada cuplikan gua sama Rico nobar Denver Nuggets sama Clippers. Yeah. Yang sayang sekali Clippers dibantai ya. Ini dia cuplikannya. Lu siapa nama lu? Nama gue Raffi. Raffi fans Clippers dari kapan, Vi? PJ Makoy. Oh, berarti baru. Akhirnya Rocky Padilla punya temen. Iya. Cuma 2 orang fans Clippers di hidup gua. Siapa? Ya Rocky Padilla sama dia. Berarti fans mana nih? Gue fans back to back NBA champ. Celtics bro. Aduh. Skip dulu dong. Kalau fans Celtics, kenapa ada fans Celtics skip? Nah kalau menurut lu pribadi, lu suka nggak sama Jason Tatum atau pemain favorit lu sekarang di Celtics siapa ya? Jason Tatum. Tadi dia bilang back to back kapan emang? Back to back tahun lalu atau tahun ini. Oh, iya maksudnya gitu. Maksudnya. Kan berani juga ya. berani juga dia. Lu emang bisa lewatin OKC lu? Bisa lah. Los Angeles Clippers, Kawhi Harden segitu aja. Iya. Dan jangan lupa juga kita masih ada merchandise ini minggu terakhir PO ya. Jadi yang Nikola Jokic sama ini pas nih Nikola Jokic lagi lolos akan bertemu OKC. Kita nggak tahu apakah bisa menang karena di leg pertama sih lah kayak Champions League loh. Di second round yang pertama pas pagi ini kita tag itu berlangsung Indiana Pacers lawan Cleveland Cavaliers yang dimana ternyata Indiana Pacers tidak secupu itu. Menang anjing. Ketimbang Miami Heat menangnya Gua nggak menjanjikan. suka tuh gue. Cuma nanti ada satu signature move-nya Haliburton yang gue suka banget dan itu works ternyata lawan Giannis. Indiana menang lo gak suka? Karena gue gak suka Tyrese Haliburton. Tapi lo gak suka Cleveland juga. Jadi susah kan nonton seri itu. Cleveland, kalau Cleveland gue bukan gak suka, tapi gue meramal dia tidak juara. Tapi lo lebih prefer Cleveland daripada Indiana. Iya. Oh ya, nanti kita bahas deh. Cuma gimana? Lu ada pembahasan apa soal ini coach? Coach kan lu kan coach. IBL Celebrity All Star. Ya kemarin gue sama Paul ngisi acara Celebrity Games di IBL. Harusnya gue tuh tim lu tuh. Kan gue cedera kagak main. Iya bener. Gue pas sampai di sana muter-muter ketemu teman-teman. Gue liat Paul aja udah sibuk di brief karena dia juga jadi announcer dan buat MC game terakhir. Jadi gue liat dia buka just the foot, gue bilang sibuk banget nih pasti dia. Terus kita masuk ke locker mal. Iya. Scene-nya masuk ke locker. Terus terang gue belum tahu line up timnya Paul. Iya. Di situ ada Om Aris Darsono, guest referee. bapaknya Eja. Jadi Om Aris Darsono itu dulu julukannya Golden Whistle. Jauh sebelum kita punya pemain hebat, Om Aris Darsono itu sudah pernah menjadi wasit nomor 1 di Asia. Bener. Saat itu. Jadi ada momen timnas kita main di sebuah negara, Om Ari itu sampai dikalungin bunga disambut di airport sana. Di pesawatnya ya, pas dia turun dari pesawat. Iya, di Thailand tuh. Jadi Om Aris Darsono kemarin jadi wasit kita. Di tim gue tuh ada Adrian Khalif, ada Adi Kara, muda-muda lah. Pebasket ojol. Calvin itu siapa? Calvin step back Terus dia warm up-nya udah push up gue bilang. Pas gue tengok kiri gue bilang ada bunga econ lagi batuk kok. Gue minum Coca-Cola tadi kok.
Terus si Paul, gue mainnya jangan lama-lama ya. Oh, gue bilang, boy, we got this. Kompetitif. Jadi tim mereka cenderung lebih tua. Udah gitu pelatihnya datang. Bayu Radityo datangnya pas mau masuk lapangan. Pas pemanggilan belum ada coach. Pelatih kita siapa ya? Sen, lu bukan pelatih kita kan? Enggak lah, dia udah pakai seragam Insen kan. Ada Insen. Ya kalau Insen jadi pelatih kita lebih parah tim kita juga. Harus ada dia di lapangan. Iya, Tapi Bayu baru datang pas kita keluar semua. Pas mau keluar dari tunnel tuh, udah main. Tapi gue sepanjang kenal Paul hampir 26 tahun. Karena gue pertama kali kenal Paul itu bukan di LA Streetball, tapi saat dia Brown Sugar. Apalagi tuh? Band Brown Sugar T5. Dulu salah satu. NYC dulu. Tapi gue pertama kali lihat lo Paul waktu Brown Sugar ngisi acara di Simpruk Pertamina. Oke, gue inget. Iya, lapangan bola. Iya. Jadi gue udah hampir 25 tahun kenal sama Paul. For the first time itu gue ngeliat Paul lagi nembak dari garis free throw. Anjir, keren banget sih view ini. Tuh kalau kata netizen absolute cinema tuh. Anjir, masuk free throw-nya masuk. Gue keren itu harusnya ada yang foto tuh. Poin dia. Ada karena juga ini kayaknya mungkin karena kita sering bahas basket. Rico jelas pebasket. Lo tau lah sejarah lo di basket. Orang jadi gue kasih back konteks dulu ya. Sebelum IBL ini gue dihubungin sekitar sebulan sebelum IBL All Star Weekend. Gue kira biasanya gue All Star gue nge-MC. Wah, available nggak tanggal segini? Oh bisa. Gue kira mau suruh nge-MC kan. Oh oke, Mas ntar main di Celebrity Game ya. Main. Lo mau tahu ini fun fact. Gue belum sentuh bola basket sejak zaman LA Streetball tahun terakhir. Damn. 15 tahun ada ya. 15 tahun. Jadi gue bener-bener belum ya kalau main sama anak gue gitu iya ada lah. Tapi bener-bener main sparring pun nggak pernah. Pick up game nggak pernah. Itu karena pas apalagi itu udah beberapa tahun lewat tiba-tiba panjang lah ceritanya gue sempet masuk rumah sakit ini usus buntu gue pecah gue nggak bisa jalan kaki aja nggak bisa jadi gue olahraga sendiri gitu anyway terus anak gue lahir anak pertama gue lo tau lah kalau dapetin visa pas anak masih bayi ya gampang gitu pergi malam main 3 jam gitu balik lagi enggak gue di rumah gue selalu ngurusin anak di rumah salah satu yang ngurus anak di rumah jadi sepanjang gue punya anak ini gue pernah main basket lagi sejak gue cedera itu terus jadi hampir 15 tahun terus pas gue dapet ini wah jangan sampai itu first time gue main basket lagi di lapangan di depan orang-orang. Jadi gue nanya nih teman-teman siapa nih yang main? Gue nemu nih satu grup. Nama Teddy, Aditya, ada Kenny Gabriel, DJ Jido gitu-gitu main di Gandaria. Lapangannya bagus. Oke, gue gabung deh. 3 minggu yang lalu gue gak main lagi pertama kali. Untuk warm up ini. Untuk ini. Dan pas gue masuk ke lapangan, ada orang-orang gue gak kenal kan. What's up? Kenalan dulu. Hey, what's up bro? Wih, ini mantan pemain basket nih. Itu ternyata masalah. Orang kadang-kadang ngeliat gue kayak mantan pemain. Enggak bro, gue dulu gak pernah main basket. Oh gitu ya, tubuhnya kayak main basket. Enggak ya. Tapi pas udah mulai main, gue dijaganya ketat banget. Orang mikir juga gue jago. Yang tahu gue pun mikir gue jago basket. Jadi kayak ya mungkin karena kita sering ngomongin basket kali ya. Jadi intinya besoknya itu gue sakit di bagian-bagian gue tahu bisa nggak sadar bisa sakit dalam paha lah apa panggung bawah kayak oh gini rasanya kalau main basket. Jadi gue main baru 2 kali lagi karena 1 minggu nggak bisa datang baru All Star Weekend itu. Jadi benar-benar tujuan gue di All Star Weekend itu di Celebrity Game bukan untuk kayak gue harus double. Yang penting gue jangan double turnover itu gue jangan itu terutama. Dan tujuan gue adalah gue main defense dan gue assist. Dan itu gue merasa cukup berhasil. Gue dapet deflection, ada steal. Betul. Gue bagi-bagi bola. Ada steal dia ada steal. Iya. Siapa yang di steal sama Paul? Lupa gue tapi. Kayaknya lagi fast break. Terus kalau nggak salah si pebasket ojol kalau nggak salah. Ada yang cross court pass juga gue pick off gitu juga. Dia intercept ya. Gaya main kayak siapa? Gaya main kok? Kalau gambarannya NBA siapa? Gak ada gue gak keluarin Donovan Mitchell. Matt Barnes. Defender. Terus ada satu momen kan dia sempat agak-agak ketat tuh skor. Gue langsung bilang full court. Dia mecol. Don't do that.
Gue jujur ini juga ditayang di IBL TV. Yang siaran itu Mario Gerungan salah satunya kan yang siaran. Ya. Dia gue baru tahu setelah itu. Dia ngomong on air juga. Ini tiap kali P-Double megang bola kenapa dijaga ketat banget. Ada foto gue di triple team. Kenapa gue dari belum point kenapa gue di triple team? Mungkin karena gue pakai shooting sleeve nih kayak Kobe ini. Iya. Gayanya sih kayak udah mau basket banget. Oh iya gayanya. Iya sepatu what the Kobe. Oh iya. Enak banget iya. Sepatu Kobe ya. Tapi emang ya kalau lihat dia free throw formnya bener ya. Jadi makin defense. Lumayan dijaga sih. Tapi gue bangga gue dijaga di inside the paint gitu. Berarti lo Asik. respect walaupun gue gak pernah ngelakuin apa-apa. Sekolah 1 doang dari free throw ya. Iya pecah Iya. telur lah paling gak 50%. Yang kedua gak masuk. Iya. Ini yang kedua gak masuk itu sebenarnya sengaja kok. Jadi gue iseng. Gue agak kekerasan. Terus gue dapetin rebound sendiri kalau lo inget. Oh iya. Gue pengen kayak iya. Michael Jordan. Gue gitu sengaja. Ada yang violation ditiup. Omari kan bercanda kalau lagi ditiup gue gue udah dapat offensive rebound lagi. Jadi gue sengaja kayak berarti kita kan lagi ketinggalan skor nih daripada 1 poin gue agak kekerasan tapi gue yang lari duluan karena mereka juga nggak terlalu serius reboundnya. Gue dapat rebound gue denger ditiup lagi Komplain. nggak berani Omari ya udahlah. Padahal udah mau jadi Russell Westbrook tuh. Waktu lawan itu Clippers kan juga. ngambil lagi. Dapat lagi gue bangga banget. Dapat lagi. Tapi ditiup. Golden whistle. Ada yang violation apa gitu bukan gue. Gue timingnya pas banget. Gue udah lepas baru gue masuk. Jadi nggak mungkin gue dong. Iya. Gue ingat. Gitu. Seru juga ya. Tapi seru dia adalah pelatih yang baik. Kalau gue lihat foto-fotonya gue udah dikirim beberapa foto-foto. Serius banget kayak di hadap. Pada ngomongin apa sih dulu? Tapi padahal di second half gue udah mau fur loh. Iya. Kita mainin cewek. Gue mainin cewek 5-5-nya. Oh. Jujur, Itu kita sadar pasti bilang gue lagi di bench kan. Ini lagi 5 cewek. Ini kita kalau mau kejar poin inside the paint boleh lah. Maksudnya ada 2 pemain mantan pro ya, Iya, atau iya. pemain pro. Ya udah nggak. Tapi tetap aja. Ya kalau mau size atau apa. Ini nih saatnya nih. Oh iya bisa. Nggak kekejar. Oke, ganti line up. Bayu bilang masuk. Oke, gue masuk deh ya. Pas gue masuk gue lihat ya line up-nya. Yang dia masukin jagoan semua 5. Langsung 5 diganti. Forget it. Akhirnya mati lagi ya. Ya lu berasa kayak Jadi ibaratnya dia Steve Kerr sih. Steve Kerr sih rotasi pemainnya tepat. Kan Phil Jackson dia maunya, lu kan Phil Jackson ya. Padahal Tyron lu sebenarnya ya. Jangan dong. Semua minute play di tim gue rata kemarin. Bahkan ada Giselle main aja. Iya. Oh, Gading gimana? Gading tim dia. Nah jadi gue pernah lihat Giselle sama Gading di Celebrity Game sebelumnya. Gue lupa di IBL atau yang lain. Gue tahu mereka tuh kadang-kadang ada gimmick-gimmick juga kan mereka ya inilah mereka juga sangat baik itu hubungannya. Jadi ada satu bagian yang gue malah di box out sama Gading. Gading kan satu tim sama gue. Dia box out gue. Supaya Giselle nyetak. Iya terus gue komplain gitu. Itu sebenarnya part of the entertainment juga. Tapi ada satu bagian yang si Gadingnya lagi pelan terus dia pura-pura kayak dijaga ketat sama Giselle masih di backcourt ditiup dong 8 detik. Ya ini kan gimmick ya udahlah. Ngomong balik lagi ke wasit nggak bisa argue sama Omari sih. Tapi yang insane ngetrik sama Oki bola di kepala nggak ditiup itu? Ditiup oke enggak itu traveling. Traveling. Iya. Tapi Yono Bakri yang ngolongin LeBron KW apa? Itu DBL. DBL kan ada tuh ya kan lagi viral juga tuh Yono ngolongin si LeBron KW siapa sih? Itu influencer Filipin. Mereka LeBron KW sama Steph KW kan? Iya itu lucu banget sih. Tapi jujur ya kalau gue boleh jujur ya. Iya. Gue berharap mereka lebih menghibur dari itu karena kita udah jauh-jauh berangkatin dari Filipina loh. Untuk DBL. Iya karena kan si Kuri KW itu one on one dengan audiens dan lain-lain. Main basketnya biasa. Tapi beneran makanya gue baru mau nanya beneran jago nggak? Karena lo harus jago kalau lo mau bercanda. Ya gini ya gue akuin. Ini pertama kali gue lihat pebasket ojol in real life gitu. Dan gue bilang ke dia pas kita ngobrol, gue lihat di sosial media. Gue rasa lu lebih kecil sih. Ternyata dia bukan hanya lebih tinggi ya, karena lu susah kan nilai dari sosmed. Tapi postur tubuhnya juga ternyata gede, kuat gitu anaknya. Dan gue lihat fundamental basketnya. Oh nih kenapa dia gimmicknya works? Karena fundamental basketnya bagus, dribblenya bagus, shootnya bagus, rapi segalanya. Jadi ini kenapa kalau dia main trik. Dan kita selalu bilang dari dunia streetball, kalau lu mau jadi streetballer yang baik, fundamental lu harus bagus duluan. Lu ngapain guling-guling kalau lu nggak bisa kayak basic dribble, crossover dan lain-lain. Dan nge-shoot. Insane. Apa dia? Dia raja mid range shot.
Gue selalu lihat dia bisa ngetrik sebanyak mungkin, tapi kalau dia nggak bisa finishing, what's the point kan? Tapi dari mid range, dan gue nanya dia kemarin, Sen, lo kok mid range lo bagus banget? Dia bilang, iya, gue nggak pernah nyoba nembak 3 point kan, 3 point gue pasti kurang. Gue tahu limit gue tahu dari mid range. Bener kan? Kalau Sen mid range-nya bagus, dan dia fundamental basket bagus, cuman dulu dia dikomplainin pelatih, tiba-tiba ngolongin orang. Tapi gue udah trash talk sedikit boleh gak? Ya boleh. Junas itu hampir suruh gue main di second half. Gue kira itu bakal terjadi. Iya, tapi skornya jangan. Jangan, udah nih cewek-cewek aja gue bilang. Jangan ya Junas. Soalnya pas Junas ngomong gitu ke capture di videographer gue, nanti gue upload. Ada kok yang lu ngobrol. Oh itu beda ya, bukan di lapangan tuh ya. Yang lagi ada, bukan gua di ada lapangan. upload tuh. Oh itu di locker Ya kalau room. ibaratnya kalau ketinggalan kan seru, dia masuk kayak pelatihnya dia yang main. Iya. Soalnya di IBL pun itu terjadi sama si Akim Scott kan. Dia jadi assistant coach, mereka kekurangan import, dia main. Dan sekarang main juga untuk playoff, jadi official sekarang. Hah? Iya beneran, lu lihat deh. Gue kira dia udah masuk asing baru, nggak main lagi. Kalau nggak salah. Iya. Oh gitu ya. Iya, karena dia cuma buat ngisi kekosongan aja. Oke. Karena dia sendiri udah ngepost juga kayak, wah ini karir tahun ke sekian gue, ini gue ngisi beberapa game, emang sengaja untuk bantuin tim gue aja. Sekarang balik lagi ke udah enggak, tapi udah enggak Tapi ya. gimmicknya kayak gitu lah, lucu kalau coachnya masuk, dia menyala sih teman, dia bilang dia out of shape. Jadi ngos-ngosan banget, tapi masih tetap cetak poin banyak, 18 poin. Dia Luka Doncic itu fotonya tuh. Apa? Gue mau nunjukin si Hakim Scott. Mana? Masih nggak? Apa udah enggak tuh berarti bener? Dia kalau nggak salah udah pamit sebagai pemain, kayak maksudnya udah nih. Udah balik ke selesai main, asisten gua coach balik lagi. karena dia emang asisten coach di situ. Iya. Jadi memang Lebih kayak Magic Johnson lah waktu dia jadi player coach. Ingat ya waktu dia jadi coach terus Jadi tiba-tiba masuk main. sempat main lagi. Untung Rico nggak main. Kalau nggak makin ketinggalan lu. Makin jauh sih bantai. Iya tapi itulah keseruan seru, IBL Celebrity. Tadinya gue juga harusnya main di calling juga. Cuma emang cedera ACL ini jadi gue nggak bisa, belum operasi juga. Jadi kalaupun gue main juga gue udah nggak seberani dulu sih. Maksudnya udah traumatik sakitnya ACL itu. Aduh, gue tuh kemarin tuh bahas itu juga tuh soal cedera. Ada beberapa pemain sepak bola yang kalau misalkan udah cedera nggak akan performanya nggak akan balik kayak dulu, kayak Ronaldo D5 terus termasuk Van Basten gitu-gitu. Nah gue baliknya bahas Derrick Rose gitu-gitu. Tapi ya kayak tergantung Thompson. ya kayak tergantung style of play-nya juga mungkin. Kalau kita lihat Kevin Durant dia Achilles kan. Iya tapi masih. Tapi kalau gue lihat selainnya karena umur, kayaknya nggak ada penurunan dari sisi permainan dia. Iya. Kalau kita lihat ya, tapi dia juga udah tinggi banget. Kalau Derrick Rose kan mengandalkan explosiveness dia. Iya, nah kalau main kayak Jamoran mungkin kalau cedera mungkin trauma ya. Tapi kalau KD atau enggak LeBron misalkan, LeBron kan pas kelar ini baru diumumin tuh dia cedera ternyata kan. Tapi ya cederanya nggak pernah yang major ya dia. Iya selalu biasa-biasa aja. Yang cederanya dia adalah ngilang di kuarter 4 ya. Itu lumayan. Ya cuma kan kalau misalkan kita tadi ngomongin out of shape, James Harden kan sempet bisa dibilang waktu itu pas ngambek kan dia gendutin badan tuh James Harden kan. Nah ini kan kemarin James Harden itu sebenarnya waktu kita nobar yang Clippers itu kok ya sama Nuggets itu, dia itu sebenarnya udah 7 poin, 4 rebound, 10 assist kalau nggak salah. Jadi udah near triple double kalau misalkan dia terusin aja reboundnya sama skornya. Tapi ternyata sampai kuarter 4 7 aja terus, dan 7 4 10. Gue tadi ada video Kobe Bryant tuh diinterview sama Rachel Nichols kalau nggak salah, sama McGrady berdua. Hafal gue. Iya, gila. Terus dia ditanyakan, menurut lu Harden bakal menangin championship nggak? Terus kata Kobe nggak, kalau dengan style dia sekarang nggak mungkin dia menang. Saat itu dia masih di Rockets. Iya, ada Chris Paul garis bawahi. Dan MVP. Iya, dan ada Chris Paul 2019 itu. Jadi Kobe, cerita ini garis besarnya aja ya. Kobe itu bilang bahwa style kayak James Harden gitu nggak bisa. Kalau mau juara, lu harus ada kayak Chris Paul. Bola tuh harus muter terus. Karena ini kita ngomongin playoff 7 game series yang dimana setiap hari lu ketemu defender yang sama. Kalau lu hajar ISO terus, dia gampang banget ngebaca lu. Bahkan waktu dia ngomong itu is easy to defend, dia ngomong gitu kan. Itu barengan teammate juga nyautnya sama. Jadi kayak mereka tuh iya kan, teammate ngomong, Kobe lagi ngomong is easy to defense itu bareng, ini juga easy to guard, langsung teammate barengan tuh ngomongnya. Karena mereka ini based on pengalaman Kobe ketika Shaq cabut dia mainnya kayak James Harden. Kelar first round exit langsung Lakers. Makanya di situ Kobe bilang kalau di playoff kita butuh pemain seperti Chris Paul yang muterin bola terus aja.
Karena kalau 7 game series lebih sulit dibaca kan, ketimbang lu ISO lu gak akan menang championship. Itu gokil juga dan terbukti akhirnya Harden, ya kan Harden Kawhi kan ISO mulu Clippers kan. Habis juga gitu. Tapi kalau lu melihat pertandingan kemarin kita nobar tuh. Iya. Gimana kok ngelihat bahwa Clippers ini 7 games tapi ini juga berhubungan sama Houston Rockets ya, yang dimana Jalen Green ngilang gitu, Fred VanVleet harusnya step up nggak step up gitu. Kenapa Clippers ini bisa seburuk ini ketika game 7 gitu kok? Iya menurut gue lebih kepada pemain Nuggets yang emang secara gokilnya gue juga nggak nyangka ya, itu rata mereka defense-nya bagus semua. Iya. Semua jadi Even Westbrook ya. Even Westbrook. Jadi kalau menurut gue berarti ya Clippers gagal untuk step up memanfaatkan momen nafas kita jadi panjang nih. Tapi di luar dugaan karena si Kawhi yang kita gadang-gadang akan menggila ternyata pun skornya pun rendah. Betul kan? 20-an ya. Dia yang nggak nyampe deh. Dia yang paling banyak kok. Dia 20-an tuh. Oh James Harden yang cuma dikit ya? Iya, James Harden cuma 7 sampai ending. 7 doang. Berapa Kawhi coba? Ini gue cek ya. Kayaknya nggak nyampe 20 deh mal. Seingat gue dia nyampe. Dia yang paling banyak poinnya di Clippers. Nih ya kita lihat ya box score. Tuh Kawhi Leonard 22. Oh 22. Iya 22. Iya jadi masih 20 ke atas bener. Jadi itu ya, jadi Kawhi Leonard yang digadang-gadang ini aja ngilang ya di game 7. Iya menurut gue dia juga ngilang walaupun 22 poin ya. Jadi defense-nya Nuggets sangat disiplin lah. Gue sesimpel itu kalau gue melihatnya. Iya dan dia poinnya juga si Denver Nuggets ya. Itu tuh semua starting line up-nya Michael Porter Jr., Aaron Gordon 15-22, Nikola Jokic cuma 16 poin, Christian Brown 21, Jamal Murray di 16, Russell Westbrook 16. Jadi lebih rata. Rata. Iya. Kalau lu Paul Kok gue terutama gue minta maaf buat teman-teman yang datang nobar sama mereka berdua juga karena gue rencana join juga kita bertiga. Apa Paul? Itu jadi hari sebelumnya emang IBL itu gue dari siang udah di sana. Iya. Pecah main celebrity game. Wah main nih pertama kali di lapangan profesional depan orang-orang. Malam gue broadcast the main game gitu. Wah pecah banget. Malamnya gue ada gig main di sebuah tempat malam gitu. Wah biasanya gue cukup disiplin. Gue udah bilang ke teman-teman gue juga yang gue main bareng nih rame-rame sama teman yang udah gak ketemu lama. Gue besok harus nobar nih jam 6:30. Jadi gue gak bisa terlalu banyak minum. Nurut. Terlalu euforia jadi ke bawah-bawah. Gue lihat jam, udah 1:30 nih. Terus gue harus pulang. Gak kebangun nih udah. Pas bangun pun kepala masih kurang enak sih. Jadi tapi gue ada catatan dari game ini juga. Karena gue cuma nonton akhir quarter terakhir. Tapi gue nonton playbacknya untuk sebagian besar. Dan ada beberapa yang, nah ini terutama gue waktu ngobrol sama Kamis, gue menyatakan bahwa gak semua game yang kejar-kejaran itu sama ya. Ini emang seri yang kita udah bilang akan ketat. Salah satu yang akan ketat dan benar-benar ke game 7-nya tuh sah. Bukan game 7 GSW Houston nanti gue akan bahas. Karena itu beda, itu dari 3-1. Ini masing-masing udah colong satu game di kandang masing-masing di 2 game pertama. Ya, jadi udah dari keempat game itu aja udah cukup rata. Masing-masing bisa colong di kandang lawan. Terus mereka jaga kandang masing-masing satu-satu. Apa yang beda difference maker? Terutama gue merubah, kalau lo ingat kita semua pilih Denver terus gue bilang nggak seru kalau kita pilih Denver untuk menang, biar ada yang beda, gue pilih LA deh, biar beda aja sama Rico gue bilang. Tapi setelah game keempat ya, kalau pas Jamal Murray nyala banget, di situ gue udah merasa wah ini kayaknya swing ke Denver deh. Karena kalau lo inget Jamal Murray kalau tiap kali di playoff dan dia nggak pernah masuk All Star sekalipun, karena di musim reguler dia biasa aja. Tapi ada playoff yang dia menyala, especially sebelum dia cedera. Dan gue nggak tahu itu akan kembali lagi nggak, kita akan melihat Jamal Murray itu lagi nggak setelah dia cedera buruk itu yang dia merasa dia akan nggak diperpanjang kontraknya, tapi ternyata iya. Nah ini gue baru bisa lihat ada 2 game di seri ini yang wah ini Jamal Murray yang lama nih. Apa yang terjadi? Karena mereka melakukan 2 hal yang baik. Mereka melakukan ball screen yang bisa free up Jamal Murray. Jadinya defendernya gue lihat dari Clippers yang seharusnya bagus, defense mereka bagus loh. Mereka cuma kalah 3 kali dari seperempat musim terakhir, 18 dari 21 kali menang. Itu rekor yang one of the best, selainnya OKC juga kalau nggak salah ada 3 tim yang rekornya kayak gitu. Sementara di 7 game terakhir mereka kalah 4 game. Ya kan, ini bukan Clippers tim yang sama yang gue lihat atau lawannya terlalu berat. Nah yang hebat dari Denver, gue nggak hafal stat line-nya Jokic, tapi mereka tidak hanya mengandalkan Jokic sama Murray doang. Aaron Gordon mainnya juga sangat baik dari highlights yang gue lihat ya. Jadi dan ini Christian Brown juga first quarter-nya bagus. Jadi
ada hal-hal yang harus terjadi untuk Denver bisa menang. Kita udah tahu bahwa Jokic, dan ini tebakan doang ya. Gue ngerasa tim ini lebih baik dengan Jokic sebagai coach deh. Kelihatan kan dia, kan lo pernah bilang kan dia kasih instruksi pas di timeout segala. Dulu biasanya kan dia diam aja. Apakah mungkin dia dulu kurang setuju sama beberapa skema dari Michael Malone? Kita nggak akan pernah tahu. Tapi sekarang dia boleh call the shots. Dan dari second half-nya game 5, gue lihat Jokic mainnya selalu udah cukup bagus untuk tersisa seri ini. Nggak ada yang dia banyak turnover lagi. Di awal-awal seri ada kan dia yang turnovernya tinggi, ada 7 kali turnover. Itu kan aneh buat Nikola Jokic. Dia juga mainnya lebih enak karena teman-temannya udah mainnya lebih bagus juga, udah meningkat juga permainannya. Nah, jadi kalau menurut gue LA Clippers tim ini masih belum, mereka tuh punya experience banget. Tapi kita juga udah punya pengalaman di mana James Harden menghilang. 7 poin kemarin, 11 poin di game 5. Itu 2 game yang crucial banget, di mana James Harden terkenal banget untuk tiba-tiba ngilang 1 game. Dia good for 2 or 3 games sometimes. 2 games lah minimal dia akan bagus di seri ini. Kalau nggak dia 3 game deh bagus. Tapi ya itu nggak cukup. Superstar lo harus step up. Kawhi Leonard, dia tidak cukup bagus kalau di double team juga. Kalau di double team dia juga decision makingnya juga nggak cepat gitu. Jadi bolanya jadinya nggak terlalu ngalir. Iya, Norman Powell juga yang di game sebelumnya step up banget. Dan yang terakhir Ivica Zubac hanya 10 poin, benar nggak? Iya. Ivica Zubac hanya 10 poin. Ya. Dia itu kunci banget sih buat seri ini untuk bikin sulit buat Nikola Jokic. Iya. Tapi selain itu juga 10 poin. untuk bisa offense-nya lebih bagus. Betul. Iya, 10 poin karena tadi benar kata lu Paul, masalah Nikola Jokic ini di beberapa game terakhir dia cuma 16 poin ya di game 7 ya. Iya. Ini dia sama Murray sedikit kan poinnya, maksudnya sedikit, hitungannya lah, bukan mereka yang diandalkan. Iya. Coba ya lihat yang lain-lain berapa aja, banyak yang lain. Banyak ya, bahkan Nikola Jokic biasanya di playoff kan gila-gila ya. Michael Porter paling sedikit deh kalau nggak salah, dia 16 atau 15 poin gitu. Iya, 16 poin. Iya. Bahkan waktu ketika Nikola Jokic Denver menang 131-115 game 5, Nikola Jokic cuma 13 poin, tapi triple double. 13 10 12. Cuma yang step up adalah Jamal Murray dengan 43 poin. Jadi memang kayaknya makin ke sini Nikola Jokic mungkin kepecah fokus juga ya, antara dia tadi harus ngelatih dan apa segala macam, dan dia mulai bisa ngebaca kayaknya gue bisa sih alirin bola doang. Kembali lagi ke teori Kobe Bryant tadi. Ya ini butuh satu tim yang pintar ngalirin bola aja. Kan mayoritas Denver offense-nya hampir kayak 90% atau berapa persentase sangat tinggi. Yang bolanya harus disentuh dia dulu dari awal. Itu kan berarti dia ibaratnya playmaker-nya atau play starter-nya, dia yang harus mulai play-nya dari dia, walaupun bukan nggak harus dia yang nembak gitu. Sementara kalau kita lihat kemarin kok ya, waktu yang Kawhi sama Harden kan sering di double team. Ya itu yang tadi Kobe bilang, gampang kan kalau lu nggak muterin bola, lu cuma gocek-gocek terus habis itu lu ke paint terus lu nembak 2 kan ya kan? Shot clock-nya habis lagi. Iya, shot clock-nya habis lagi. Ya kan, jadi easy to guard gitu. Iya benar, Michael Porter 15 poin ya. Jadi memang pas kita nobar kemarin udah setengah babak udah ini mau udah Baraya udah jemput itu. Baraya udah jemput, City Trans udah nunggu di luar tuh. Iya. City itu sudah keluar. Nah, beda sama Houston Rockets yang tadi gua nonton ya. Kebanyakan yang datang, karena gue udah gak datang nobar, yang pada datang lebih dukung Denver atau LA? Sebenarnya kebanyakan Denver Nuggets. Karena ada Clippers ya, Bal? Temen lu yang Clippers. Temen Yusuf, lu yang di belakang, Yusuf. Dan dia ngefans Clippers semenjak Paul George pindah sama Kawhi Leonard. Paul George pindah. Rata-rata kayak gitu kebanyakan. Gue nanya, lu ngefans Clippers dari kapan? Ya semenjak Kawhi pindah itu bang. Karena gue ngefans Kawhi Leonard. Siapa? Kayak gitu. Itu yang pakai jersey LAC. Pakai jersey itu. Jadi gitu. Yang sisanya kan Nuggets kan. Karena dia fans NBA doang gitu. Sama Celtics, ada fans Celtics satu. Dia mau lihat. Si Yusuf itu Phoenix Suns. Oh iya, Yusuf Phoenix Suns, yang satunya suka Devin Booker ya. Iya, suka Devin yang Booker. Boston mau lihat calon lawan gue siapa nih kira-kira. Iya, dia bilang kayak gitu, dia lihat calon lawan. Dan satunya temennya sebenarnya fansnya Warriors, cuma dia suka nonton NBA aja. Jadi dia pengen hype-nya aja gitu. Menurut gue saya sangat mengecewakan di seri yang udah sangat ketat dari game ke game, kok game 7-nya kayak gini. Iya, dan itu terjadi di Houston Rockets juga ya, karena tadinya dia ketat, bahkan dia menang 2 game sebelum beda. game 7 kan. Itu kenapa menurut gue itu beda Mal, karena itu yang kayak gue bilang, ini mereka udah ketinggalan 1-3. Iya. Mereka harus ngalahin Golden State 3 game kali. Beruntun. Iya. Beruntun lagi, bukan 3 kali, 3 back to back gitu, berarti 3 times in a row. Iya. Dan mereka harus bolak-balik kandang. Itu menurut gue mission impossible sih. Kita mungkin, kayaknya semua udah megang semuanya selainnya Golden State, kita udah megang favoritnya kan. Tapi ini 27 yang walaupun katanya udah 7-2 itu belum pernah 7 belum pernah kalahin 2
di first round sejak 20 berapa tahun yang lalu gitu. Oke. Tapi kita semua udah tahu ini bakal terjadi sih. Iya bakal Golden State. Kalau lu lihat gimana kok Rockets sama Golden State? Gue ada alasan non teknis yang menurut gue ini menang nih Game 7. Oh iya. Anaknya Steph Curry itu si Cannon kecewa sekali saat Nangis. kalah. Ya. Iya. Itu pas gue lihat itu ini menang nih. Karena si Steph Curry kayak udah tenang aja game 7. Dia dari prestasinya tuh kalau di game 7 Steph Curry menggila. Pasti. Ada statistiknya gue lupa, benerin aja 50 poin atau berapanya, tapi di game 7 dia selalu menggila. Cuma faktanya Steph Curry tidak Bukan dia yang menggila. Body Hield. Nah, justru Steph Curry itu first half cuma 2 poin apa 3 Dia first half. itu kayak hampir half time baru dia cetak poin. Iya, dan kuarter 4 paling banyak kan yang dia lay up lewatin 3 orang tuh. Jadi keren MVP banget. di lapangan Buddy Hield, tapi special mention harus kasih ke Steve Kerr. Kalau lu lihat dia tuh sama kayak JJ Redick terhadap Jackson Hayes. Dia sangat tidak percaya sama Jonathan Kuminga kan. Iya. Kelihatan dia mainin dia tuh kayak kelihatan terpaksa dan Iya. demi rotasi doang. Iya. Tapi itu yang dibutuhkan, yang harusnya dilakukan oleh JJ Redick menurut gue ya. Oke. Walaupun dia nggak terlalu percaya, tapi dia masukin di saat-saat yang tepat karena dia menunggu kapan Steph-nya akan kembali lagi. Sementara ini juga diomongin sama Buddy Hield di interview setelah pertandingan. Dia bilang, gue sangat berterima kasih sama Steph sama Draymond karena tanpa mereka dia nggak akan sebebas itu untuk nembak. Dia dapat open shot banget. Ya kuncinya dia harus masukin itu tembakannya. Karena dengan Steph nggak main baik pun mereka tetap leading kan di halftime. Iya, dan itu kenapa dia dapat open shot, Paul? Kalau ini apa namanya kan Steph itu first half kan dia banyak nggak ngapa-ngapain ya. Maksudnya benar-benar ngilang satu first half dan kita bilang anjir ini bisa ngilang, tapi Buddy Hield yang stay up di second half di quarter 2 kan. Itu tuh banyak banget open shot dari Buddy Hield. Gue yakin Rockets concernnya ke Steph aja. Ya, Kan kita emang. selalu bahas kan dia bilang Steph tuh kalau dikasih lempeng pasti kita deg-degannya tetap ada sih walaupun dia sebau-baunya dia, tapi tetap deg-degan. Cuma di sini Steph jadi kayak decoy aja. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, lu mau jagain gua lari-lari aja terus. Yeah. Buddy Hield aja nembak, siapa lagi selain si Pouch. Yeah. Nembak aja, biarin aja. Gue lari-lari terus aja. Balik lagi, ini karena tadi kita based on teorinya Kobe Bryant. Kalau di playoff itu nggak bisa kalau lu tim pemain paling jago lu terus dia yang megang bola gitu. Dan nggak apa-apa Iya. kan kalau kita Iya. lihat Game 7 yang lo inget Minnesota lawan Denver Iya. tahun lalu. Game Iya. 7 kan? Iya. Lu ingetnya apa? Kayak Ant-Man. Iya. Wow, tapi bukan Ant-Man kan? Ant-Man kan Iya. dia 6 kali masuk dari 24 percobaan 25%. Iya. 33% Iya. dari field goalnya. Sebenarnya yang play well bukan dia, tapi yang Oke. kita ingatkan adalah wah Ant-Man sama ini ngalahin Jokic nih sama Iya. Nugget. Nggak harus Steph kan, di Steph juga ya dia lakuin apa yang seharusnya di akhir game juga. Ya. Tapi benar-benar ya emang Buddy Hield yang menjadi hero di sini sih. 9 kali itu katanya menyamakan rekor terbanyak 3 point, jumlah 3 point di Game 7 dalam sejarah NBA. Iya itu kan gila ya. Tapi kalau ini ya Jalen Green, kita bahas Jalen Green dikit ya. Gue nanya ke Rico juga nih. Jalen Green ini kan tadinya di 2021 draftnya dia termasuk orang yang mencuat lah dalam tanda kutip. Oh ini kayaknya bakal jadi bintang banget. Bahkan sering nombok-nombok kayak jamuran gitu kan, dia terbang-terbang ikut senang kontes kan dia kan. Iya kalah. Iya kan kalah kan. Dan dia waktu di first season sama second seasonnya dia cukup oke tuh ketimbang Kate Cunningham. Tiba-tiba makin kesini waktu gue bahas sama Paul dia makin hilang. Betul. Kalau menurut lu Jalen Green ini hilangnya ini karena dia emang segitu-gitu aja atau karena ini dia masih baru atau sistemnya sama Rockets dia nggak cocok? Gue tidak pernah melihat dia istimewa. Selain Oke. keren aja orangnya. Selain Iya. slam dunk ya. Dia itu di level Derrick Jones Jr. Udah lu dang kontes aja. Kalau buat gue reguler sih. Gue gak pernah ngeliat dia istimewa. Jalen Jadi Green kalau ya? dia digadang-gadang iya. Cuma pas masuk NBA sampai sekarang ya emang segitu. Gue gak pernah over expectation ke dia sih. Malah Sengunnya yang step up ya. Itu gila baru. Di apa namanya di draft yang sama lagi iya. tahunnya tapi Sengun ya. Iya Jadi, malah dia lebih itu X factor baru. Iya Sengun ya. Jadi Yang ada justru di lu Rockets. tidak pernah menganggap Jalen Green seorang superstar, even all star gitu. Derrick Jones kan enggak. Segitu aja emang. Segitu udah. aja emang. Oke, kalau lu Paul ngelihat Jalen Green kan lu sempat wah ini Jalen Green wangi banget sih di game Enggak, kedua. gue bilang kalau Jalen Green sama Fred VanVleet dua-duanya main bagus Iya. di atas 20 poin, Iya. Rockets hampir pasti akan menang. Menang. Kalau salah satu dari dua itu mereka bagus, Iya. ada kemungkinan mereka bisa menang. Oke. Dan itu yang berjalan selama musim reguler. Iya. Tapi di mana dua-duanya jelek pasti mereka kalah. Dan kita udah lihat itu terjadi berkali-kali sampai mereka ketinggalan di 1-3 kan. Iya, iya. Dan lo cek aja statistiknya even game 7 kan Fred VanVleet. Iya. Dan gue sebagai fansnya Raptors gue inget kok dia nggak
nggak selalu setiap game sekonsisten itu, tapi ada game-game yang dia bisa bantuin memenangkan sih. Iya, Dan iya, dia iya. bukan seorang yang. Dan gue dari awal seri ini gue udah bilang kan, Hot Rockets ini nggak punya go-to player. Iya. Go-to playernya pun kalau itu Jalen Green nggak punya go-to move, signature move. Iya. Michael Jordan, Iya. fade away dari post up, unstoppable basically kan. Kalau emang dia butuh point bisa. Kobe Bryant ada go to move, semua rata-rata superstar ada go to move. Jalen Green nggak ada go to move, dia attack aja, drive to the basket. Ja Morant juga mirip, dia attack dan kadang-kadang kalau lagi off ya dia kelihatannya rada maksa. Kalau kita bilang anak basket pasti ngerti, maksa nih untuk coba dapetin point, dia drive untuk dapetin kontak doang, tapi ada berantakan kelihatannya. Iya, dan bahkan di game 5 dia cuma 11 poin. Tadi di game 6 yang Rockets menang juga cuma 16 apa 13 poin. Iya. Di sini juga hari ini juga jelek banget. Berapa tadi? Di hari ini ya, berarti yang game 7 ya. 9 ya. Ya pokoknya segituan lah. Single Dan digit ya. menit mainnya itu makin kesini makin dikit. Entah karena dia ngelihat ini lagi small ball dimasukin Stephen Adams terus gitu. Jalen Green cuma 8 poin hari Iya ini. sih. Nah, Gua udah bilang, nggak jadi single point, makin single kesini tuh makin ditekan angkanya dia. Mungkin ya karena dia juga kayak Stephen Adams yang lebih Kalau cocok. gue jadi Ime Udoka, Iya. gue lihat sih kalau pemain ini lagi nggak oke, jangan dimainin terlalu sering karena dia nggak akan oke, dia nggak akan membantukan kita menang. Ya, dan Udoka sekali lagi ya, dia jago ngeracik tim muda loh. Dia 2014 dia menang asisten coachnya Greg Popovich, bawa Boston Celtics ke final walaupun kalah sama Golden State kan. Bahkan Udoka udah tahu sebenarnya konsep mainnya Warriors gimana. Dia kan marah kan pasti, dia bilang, "Lu jangan ngasih." Kan di kuarter 3 apa kuarter 4 bete banget tuh di mukanya. "Lu kenapa ngasih Steph Curry open shot? Emang dia lagi bau, tapi lu tetap harus jaga nih orang gitu." Kan lolos akhirnya Curry ketemu rhyme-nya lagi kan mainnya kan di kuarter 3 sama 4. Ya. Makanya Udoka ini sebenarnya paling ngerti gimana ngeracik tim muda. Iya. Gitu, karena Boston Celtics ke final loh kok. Itu he's a winner sih, dan dia Iya. dia bisa banget. Like, let's say Houston Rockets ini overachieve lah musim ini, 50 plus kemenangan untuk Iya. tim yang kayak gini. Menurut gue overachieve Itu banget gila lah. sih. Dan Itu itu pelatih gila. yang harus dikasih kredit sih. Dan dia pasti tahu Jalen Green emang gak kemana-mana. Bener kata lu, mungkin Jalen Green kayaknya gak kemana-mana. Atau mungkin belum waktunya. Belum. ya. Mungkin setiap orang progresnya beda. Tapi gue Iya. nggak tahu ceilingnya serendah apa. Kalau dia tidak mau develop sebuah signature move atau lebih dari pemain yang atletis, dia nggak akan kemana-mana. Signature move ini maksudnya yang kayak gimana sih Paul? Gambaran lu Paul. Maksudnya kalau misalkan Michael Deadly Jordan. move kali, dia harus punya jurus yang Punya mematikan. satu lah yang Iya. kayak Luka, ya udah dia dribble step back three. Oh. Itu move dia. Tapi Luka banyak sih. Bukan Itu hanya doang. itu. Kayak LeBron gitu. Noleh dulu baru dia. Ya kalau yang mau simple sih, yang paling simple yang semua orang bisa ngerti, Michael Jordan dengan fadeaway shotnya. Oh iya, bahkan ada yang podcastnya tuh yang di All The Smokes yang bilang Michael Jordan itu kalau lagi gini-gini nih, yang tangannya gini-gini, Palm the ball, ya ya. palm the ball itu bahaya tuh, itu signature move-nya dia. Kalau dia kayak gini-gini lagi ngebaca itu udah harus hati-hati tuh orang tuh. Katanya dia bilang tuh, oh maksudnya kayak gitu-gitunya Paul, dia belum nemu ya. Satu hal yang membuat ini cara dia cetak poin yang Kobe punya beberapa sih Yang sebenarnya. efisien, jadi Yang udah pasti masuk. Ini paling cara yang paling persentasinya tinggi untuk dia cetak poin biasanya. Emang signature move favorit lu siapa sepanjang masa? Pemain nanti juga ke Rico deh. Yang paling membekas, maksudnya ini signature move ini kalau Kobe ngakuin ini atau LeBron ngakuin ini udah pasti. Gue mau bilang Kobe, tapi Kobe dapetin itu dari LeBron sih. Dari Jordan. Dari Jordan Dari maksudnya. Jordan. Iya dari Jordan sih. Iya Jordan sih. Iya. Karena itu pertama kali gue sadar ada seorang tuh bisa punya signature move. Gue ngerti signature move udah ada, misalnya yang lebih unstoppable adalah Kareem Abdul-Jabbar. Skyhook dia unstoppable sih. Gue yakin kalau dia masih aktif to this day dan main di NBA, Wemby kalau bisa develop skyhook nggak ada yang bisa block kan? Iya, ketinggian. Maksudnya orang setinggi itu, sepanjang itu, terus dia skyhook lagi dari tangan luar. Oh, kalau gue signature move gue berarti Dirk. Kalau Dirk fadeaway Iya, terus Dirk, kakinya Dirk, naik, bener. nggak ada yang bisa ngeblok. Nah, dan itu dilakuin KD. Dan itu kakinya naik, kenapa? Biar defender lu nggak bisa masuk kan? Iya, Jadi itu signature move tuh. Iya, berarti gue Dirk, lu siapa? Gue fadeaway karena gue di game Fadeaway-nya siapa? Jordan. Oh, Jordan. Karena gue di game pakai itu sering. Oh. Iya, bener. Gue post up gitu. Jadi dia back down. Kalau Jordan dia back down oponennya dulu. Sebenarnya itu buat create space. Jadi on the last bump dia baru mundur. Bener. Defendernya lagi mundur, coba maju telat. Ya, dan ini signature moves masuk ke Tyrese Haliburton karena gue bahas tadi yang gue bilang Tyrese Haliburton ini akhirnya dia udah ketemu sama signature move. Gue nggak tahu ini udah dari lama dia lakuin atau baru-baru aja. Cuma ketika dia lawan Giannis Milwaukee Bucks sama dia lawan Cleveland tadi, jadi ada satu signature move-nya Tyrese Haliburton kalau lu perhatiin, dia tuh layupnya selalu ngejauhin ring. Coba lu perhatiin deh.
layupnya itu bukan layup yang kalau layup kan lurus aja pasti lu gitu kan. Tapi Tyrese Haliburton tuh selalu ngegocek bola terus dia masuk, defendernya ketinggalan di belakang, dan menurut orang-orang kan defender, gue bisa ngeblok aja karena kan ini kecil pemain nih masuk gampang. Tapi dia tuh ngejauhin ring gitu, jadi kayak ngejauh. Biar nggak bisa diblok kan? Biar nggak bisa diblok. Dan itu dilakukan lagi hari ini waktu lawan Cleveland Cavaliers. Lawan Giannis 2 kali kan di close out game. Ya, Kiri dan kali. kanan. Dan itu bisa, padahal tuh range-nya Giannis untuk ngeblok, tapi nggak dapat kan Giannis Dan kan. bahkan dia nggak coba kan yang kedua kali. Iya, karena itu ngejauh. Nah itu menurut gue signature moves yang untuk pemain kecil cukup efisien. Bahkan even Tyrese Haliburton aja udah ketemu kok signature move-nya dia. Tapi lu gak suka tuh Tyrese Haliburton ya? Gak overrated, berarti lu setuju sama pemain lainnya overrated ya? Iya. Overrated sih, tapi tadi Iya. dia faktor besar sih ngalahin Kayaknya Cavs gara-gara gitu. di Iya. podcast ini termasuk Jalen Brunson kata dia. Clutch 40 points. Here's a 40 piece. Nggak, lu- Rico. Slim Lu banget. soalnya ditanya mau ada nobar Jalen Brunson gak? Followers nanya mau ada gak nobar Jalen Brunson? Kalau mereka masuk final mau nggak mau. Iya mau nggak mau. Dia lawan siapa di Siapa ya? Boston kalau Lawan Boston. Kalau game 7 ayo deh. Iya, Iya, kalau kalau game Game 7 ayo. ayo. Jelas. Dua-duanya sama-sama followersnya banyak tuh, apa fansnya banyak tuh. New York Iya. sama Kemarin Celtics. yang fans Boston udah Boston sukanya Jason Tatum lagi. Itu gimana di circle dia tuh ya? Iya dimusuhin tuh. Tapi kan dia bilang kenapa dia Jason Tatum dia suka, kata karena dia tuh bisa idola material kayak good looking. Kan dia cerita kan. Dia bilang cila modelnya gitu. Lihatnya good looking. Tapi gue ada kemungkinan nanti gue setelah minggu ini akan lebih suka sama Jason Tatum. Oh. Nanti Rabu gue ketemu bokapnya. Pelita Jaya iya. PJ. Gue diajak untuk kayak Ngobrol. one on one. Nggak one on one interview bukan one on one. One on one. Iya. Itu Jadi, benar bokapnya ya. kalau bokapnya asik, gue malah mungkin bisa suka. Karena gue tipe orangnya kayak gitu. Oke, Orang lu harus baik, kenal orangnya humble. dulu ya. Wah ternyata berarti, kayaknya fun fact juga. Gue pernah dulu sering ketemu di ABL sama coachnya salah satu tim yaitu di Thailand. Itu bokapnya Kobe. Iya gue tahu. Iya. Lalu dia sempat Jadi kita sering dinner bareng sampai malam banget, sampai jam 12 jam 1 gitu nge-wine suka mered wine. Itu cerita-cerita aja. meninggal kan, udah meninggal juga kan? Iya. Iya, meninggal. Iya. Wah, di bakal ngefans sih sama Jason. Kayaknya nobar nih berarti Jalen Brunson sama Iya. Celtics nih ya. Ketemu dia aja gue ngerasa kayak wah ini bokapnya Kobe. Segitunya kalau kita ngefans sama Iya, Kobe iya, ketemu iya. bokapnya aja. Terus dia pernah ini gak sih? Karena kan mereka terkenal lah, ini ceritanya mereka Iya. gak terlalu dekat. Iya. Tapi Iya. dia bilang walaupun kita gak dekat, gue sering kok dikirim-kirimin kayak waktu ada Kobe yang atasan bawahan hoodie sama track pants, sepatu. Iya. Sering kok dikirim-kirimin. Oke. Gitu. Tapi tetap lah. starting five-nya Anthony Edwards nggak masukin Kobe. Ya, lu tau gak? Oh, Iya. jadi starting five-nya Anthony Edwards itu pertama LeBron point guard, kedua Michael Jordan, ketiga KD, Oke. keempat tadinya dia tim Duncan tapi dia diganti Nikola Jokic Oke. tiba-tiba. Oke. Tadinya dia tim Duncan, 5 Shaq. 5 Shaq Shaq. ya? Iya. Loh, kok ada saja. ada dua center dia di situ? Nah, yang nggak ngerti. Pokoknya itu ininya Anthony Edwards tuh. Nah, yang lebih lucu lagi kalau yang ditanya waktu FIBA World Cup, Shai Gilgeous-Alexander ditanya, bukan best starting five, tapi best ini, maksudnya kayak best point scorer, best scorer siapa? Kobe Dijawab dijawab kan? Iya. Dia jawab. Best passer siapa coba? Nembhard. Indiana Pacers. Dia jawab Andrew Nembhard. Nembhard. Iya. Dia bilang kayak gitu untuk best passer ya. Makanya gue juga kaget di FIBA World Cup dia ngomong itu. Nih ya starting five-nya Anthony Edwards nih. Nih tuh Shaq, Jokic, KD, Michael Jordan sama LeBron. Jadi dia sama sekali nggak masukin Kobe karena ya Kobe kan udah Enggak, ini duplikatnya. emang boleh lihat fotonya lagi? Iya. Oke, ini berarti dia oke. Ya kalau KD kan dia udah bilang pemain favoritnya. LeBron, Iya. wajar LeBron sama Jordan lah situ 1-2 banyak orang anggap. Iya, tadi tim Duncan tuh Nikola Jokic diganti sama dia. Jokic sih Cywar sih kayaknya. Iya mungkin ya. Tadinya soalnya dia tadi tim Duncan masukinnya mana ya? Dia bilang tim Duncan ya. Nih KD, nah tim Duncan kan? Itu orang emang agak aneh sih ya. Iya, tapi lo orang Rico seneng banget yang dia jalan-jalan di Los Angeles. lebih masuk akal dia masuk tim Duncan karena tim Iya. Duncan posisi naturalnya 4. Iya, Power iya. forward. Tapi kan lu seneng Anthony Edwards jalan-jalan di walaupun kalau ada Kobe almarhum dimarahin itu jujur. Job not finish. Iya, benar-benar. Dimarahin lu. Baru ronde pertama. Kayak iya. siapa itu Patrick Beverly kan Iya. selebrasinya. Kesian sih itu mah lolos play-in doang kan. kayak juara NBA. Iya. Apa nangis? Tapi lo ngomongin five list gini, ini kan yang kemarin kita sempat kayak panjang lebar ngobrol tentang Steph nggak masuk ke top 10 terus Iya. banyak yang Iya, ngomongin, itu. oke udah kita udah clear kan itu. Udah clear. Setelah itu
masih ada aja yang message gue, bang gila sih Steph harusnya masuk top 5 sih. Ini jadi kayaknya orang nggak bakal puas selainnya gue bilang Steph itu the GOAT. karena kebanyakan gue balas alasan kalau lu mau gue masukin ke top 5, lu tolong jelasin statistikal dia secara defense. Dan belum ada yang bales sih so far. Ya maksudnya karena udah diakui dari timnya sendiri di tahun 2015 dia sering diumpetin di skema defense kan di final. Oke, anyway, gue biar semua orang puas, gue membuat 2 top 5 list yang masuk Steph Curry gue. Top 5 gue masuk. Ada ya. Top 5 Coba versi. point scorer of all time. Iya, siapa lo? Oh, point scorer for all time. Oke. Point scorer berarti bukan jumlah ya. No defense. Oke. Siapa lo? Michael Jordan. Oke, dia lagi. Michael Jordan iyalah. Oke, Michael Jordan lo bucket lah kalau mau kasih dia. Iya. Yang kedua LeBron James, dia pemegang rekor poin terbanyak. Berarti posisinya apa? Berarti kan shooting guard. Enggak, gue gak pakai posisi. Ini bukan satu tim. Ini list 5 terbaik. Oh ya, oke. Oke, dan tidak nggak diurutin lah sama gue. Iya. Biar seru aja. Ini Jordan, LeBron karena poin terbanyak di dalam sejarah. Karim, yang kedua poin terbanyak dalam sejarah, unstoppable skyhook kayak tadi gue bilang. Steph Curry revolutionize the game, number best 3-point shooter in the world. Dan 5 Kobe Bryant. Itu my 5 top offensive point scorer. Point scorer ya. Ya tapi kalau lu kan di list 10 ada gak yang lu mau rubah pemain terbaik lu kan 8 dia masuk tuh Steph, ya kan? Dia masuk. Di bawah siapa? Di bawah Magic Johnson sama Shaq. Nah, lu kali alasan lu belum ditanyain juga alasannya kenapa Steph. Emang ada yang nanya? Ada. Iya, Kok ada DM gini, bang lu jangan main aman bang. Emang lu suka Curry? Suka gila gue bilang. di DM. Iya. Nah tapi lu kenapa di bawahnya Shaq sama Magic kan lu belum kasih penjelasan? Kalau buat Magic sih saat ini gue cukup yakin Magic masih di atas. Lepas dari cincin juga di saat itu Magic juara, juga rookie juara. Iya, rookie MVP juara final. MVP loh. Orang yang nggak nonton nggak mau cek, yang nggak ngerti. Ini lu rookie best superstar tim lu cedera, Kareem Abdul-Jabbar. Lu masuk, lu main 5 posisi, lu main defense di posisi 5, lu point guard. Itu aja udah gila. Terus dapat MVP final, juara di tahun pertama itu. Rookie season. Habis itu sehat hidupnya. Iya, itu beda cerita lagi. Iya, tapi berarti itu kalau Shaq kenapa? Kalau Shaq menurut gue sampai per hari ini gue nggak tahu kalau si Steph Curry nanti pensiun ya. Iya. Iya dia 4 kali juara, 3-nya final MVP tuh gila sih. Dominating banget dan dia. Dan harus ingat kalau Steph revolutionize di luar garis 3 point, di dalam paint area itu Shaq revolutionize the paint game. Hack a Shaq itu dari Shaquille O'Neal yang diterapkan ke Steven Adams ya. Siapa sih yang di hacking terus Steven Adams ya? Ya intinya ya adalah yang ya sampai sekarang pun mereka tetap sebut itu broadcasternya hack a Shaq. Karena dulu ya itu caranya kita berhentiin dia free throw-nya yang jelek itu doang. Jadi udah di fouling aja sengaja. Jadi ada pemain yang sengaja masuk untuk ngabisin 6 foul untuk fouling dia buat free throw. Nah, gue juga bikin satu top 5 lagi list biar semua orang puas. Top 5 yang Steph masuk top 5 gue. Top 5 ball handlers of all time. Dari NBA. Wah, menarik nih. Ada buat gue. Dan ini agak susah untuk yang kelimanya. Ada Kyrie Irving, pasti. Ada Steph Curry, ada Allen Iverson, Jamal Crawford. Nah itu dia, gue antara Jamal Crawford atau Rod Strickland, gue susah mau masukin yang mana. Tapi siapa sih yang tadi yang Nuggets siapa? Kita Abdul Rauf. Enggak buat ball handling. Dia enggak buat ball handling. Enggak top 5 buat gue. Oke, jadi siapa duanya? Jamal. Jadi kalau gue mau Jamal Crawford sama ya itu sih yang 2 buat gue, Jamal Crawford sama Rod Strickland. Oh, bukan Armstrong Armstrong kan gitu. Oh, Tim Hardaway. Kok Armstrong mulu sih gua aja Tim Hardaway. Ini full bukan cuma crossover dia. Kalau Tim Hardaway terkenal buat crossovernya doang. Lo ada siapa lagi? Iya, Boss Sadler 5 anjir. Best ball. Lo kan street baller. Oke. Satu udah pasti Kyrie Irving. Oke. Allen Iverson, Steph Curry ya. Iya. Udah 3 itu deh. Jamal Crawford. Gue based on jatuhin orang aja simple daripada pusing ya. Iya. James Harden. Gue pikir lu bakal masukin Harden, nggak tahu kenapa. Karena gue inget lu pernah salah satu episode bilang James Harden jatuhin orang banyak banget. James Harden gue. James Harden ya. Iya. Wah, gila juga itu. Ada satu hal gila dari perspektif gue sebagai pemain tentang James Harden. Iya, pola permainan dia memang mudah dibaca. Oke. Betul. Tapi gue yakin pemain NBA itu kan suka nonton calon lawan musuhnya. Di video kan. Iya. Ada media room tuh mereka nonton. Iya. Itu
banyak pemain ngomong kita tuh udah ngafalin pundaknya James Harden loh. Tapi masih kegocek. Itu dan gue emang lihat susah Mal itu. Dan ekspresi muka dia kelihatan. Iya. Takos tatapan kosong. Iya. Jadi gue 5 kayaknya based on jatuhin orang banyak berapa kali James Harden gue 5 gue kayaknya. Iya. Tapi ini susah ya karena kalau bingung kita juga lihat sih. ball handling itu udah evolve banget zaman sekarang. Kayak zaman dulu kalau ada Kyrie sih mereka mikir dia ini kali kayak Dewa bukan banget. manusia sih. Iya. Iya. Tapi zaman dulu kan ada Isaiah Thomas yang gila sih dribble handlesnya juga sama Pistol Pete Maravich yang lu cuma bisa highlightnya cuma lihat kayak hitam putih tapi ya at that time mereka jadi ball handler yang terbaik. Tapi kalau mau ngomong ya kalau ini ngaruh sih zaman sekarang itu ngaruh karena zaman sekarang lebih jago gitu. White chocolate nggak masuk loh ya. Nah Jason Williams itu salah satu yang ya, makanya gue tadinya bikin listnya sebenarnya 6 Iya, dan White chocolate menurut tuh. kalau gue Jason Williams bisa menggantikan Rod Daripada Strickland buat gue. Harden, iya. Gini, Cewil. menurut pengamatan gua di highlightsnya dia ya, Passingnya dia. passingnya. Passing. Oke. Bukan handling. Bukan. Tapi handlingnya jago banget. Iya pasti who doesn't lah pemain NBA. Cuma jangan salah, dia pun bukan starternya Sacramento Kings loh. Iya. Mike Bibby ya. Iya, jadi highlightnya dia, gue bahkan pernah bilang begini, highlightnya banyak ada 20-30. Bagaimana kalau cuma itu? Gak ada lagi. Kita Gak ada lagi. selalu lihat yang sama. Gak ada lagi. Emang keren banget Ya Paul. karena gak dikasih Sungkem gue. sekali menit main juga sih sama pelatih. Iya, cuma kan pelatih punya alasan pasti emang dia mungkin belum mumpuni untuk jadi starter gitu. Jadi gue nggak masuk kategori the best handler sih. Handler ya kita ngomong handler. Kita karena- ngomong handler nih. Di weight nggak masuk ya. Enggak. Di weight Ya enggak. karena itu kenceng aja ya. Iya. Tapi bukan handler gitu ya. Bukan. Lari kenceng aja udah kan Bukan. the flash. Iya, Oke, iya, coba iya. kita nanti gue biar komennya lebih konstruktif dan Iya. Steph udah masuk sekarang top 5. Kalau kita udah pasti dengan AI, Steph, Kyrie, Kyrie Irving. Coba yang kelima ini kalian mau isi? Ya guys? siapa kira-kira? Tadi kan udah ada listnya tuh gitu ya. Langsung komen di bawah Yang aja. 4 sih udah setuju ya kita semua. Yang 4 udah setuju. Jamal Crawford. Jamal Crawford. Paling nggak jauh-jauh dari Isaiah Thomas, Tim Hardaway sama Isaiah-nya Pistons. Isaiah Thomas. Isaiah Iya, Pistons ya. iya, Iya, iya. ditolak Bukan ya. IT yang sekarang ya. Iya makanya Isaiah Thomas Piston kan. Walaupun IT pernah jatuhin orang juga jangan salah lu. Iya, Cebol-cebol gitu bahaya. Cuma pernah jatuhin orang. Terus dia aja bahkan IT aja punya signature move tuh yang dia nge-shoot ya apa? 2 pointnya ada orang di belakang dia pendek gitu. Ada Sean Marion wahnya ada signature move. Signature move-nya nge-shoot aneh, Jelek janggal. Nge-shootnya janggal. Tapi masuk ya. Nah ini biasanya kita suka tebak-tebakan karena kan udah masuk second round ya. Ya, preview nih. Sebelum udahan tebak-tebakan aja kira-kira yang sampai game 7 pertandingan siapa gitu-gitu. Kalau dari lu kok dari semua match ini ya berarti Udah kita 4 per hari seri. ini Iya. per hari ini sebenarnya udah tayang Knicks sama Boston juga siapa yang menang ya hari ini ya sama si Minnesota udah main juga nih kan. pagi ini ya. Dua Pagi game ya? ini yang kalau yang pas ini tayang Minnesota udah main jadi kita nggak tahu nih Ant-Man menggila atau justru Nikola Jokic yang menghentikan ya. Tapi kalau dari kok Nikola Jokic sih hari ini main Thunder sama Nuggets ya kan dan Thunder sama Nuggets sih ya. Iya dan hari ini udah main Celtics sama Knicks. Salah Warriors kan sama Minnesota belum. Gue Karena gue untuk game pertama ngemegang dua-duanya seat atas sih pagi ini tapi ya udah terjadi ya, juga. yang lu bakal 7 game series dari lu dulu kok siapa kok? 7 game series yang masuk. Cavs sama Pacers, Knicks sama Celtics, terus Denver Nuggets OKC atau Minnesota Timberwolves Golden State Warriors yang sampai game 7. Nggak ada gue. Gua ada Golden State Warriors Minnesota Timberwolves. Gue game 7. Gue enggak. Kok lu enggak ya? Enggak. Oke, kalau gitu Gue lebih percaya bahwa seri Iya. Timberwolves Warriors akan lebih panjang Iya. karena Warriors ini ngalamin sedikit masalah yang mirip sama Lakers walaupun gak separah Lakers ya. Iya. Dimana small line up mereka sekarang harus adjust. Mereka ketemu tim yang sekarang beda nih. Walaupun nggak semudah dan defense-nya sebagus Houston, Iya. kita harus tahu bahwa Minnesota kalau di playoff Houstonnya defense-nya selalu bagus dan mereka harus ngadepin Gobert sama Randall big man dan Iya. mereka gimana akankah Jonathan Kuminga lebih dapat menit main Dan karena Kevon Looney. Kevon Looney sih pasti ya. Tapi gimana cara mereka rotasinya? Gue percaya Steve Kerr akan berubah main di seri ini. Tapi apakah mereka punya toolsnya untuk bisa menghandle itu? Steph Curry bakal ngilang-ngilang lagi nggak untuk first half gitu-gitu kan itu ngaruh gitu. Iya. Gue percaya Minnesota lagi tinggi nih bang, baru ngalahin Lakers di 5 game, Iya. fully sehat dan Mike Conley-nya pun veterannya lagi main bagus. Gue lumayan percaya ini bisa kayak 6 games lah minimum. Tapi yang yang awalnya nggak pikir akan panjang, tapi setelah lihat game 1 mungkin akan panjang adalah Cavaliers Pacers. Iya.
Ternyata Pacers punya gitu kalau mereka punya kemampuan untuk bisa main bagus gitu dan semuanya main bagus. Halliburton kenapa gue awalnya nggak megang dia karena tahun lalu kalau lo ingat sebelum dia cedera awal musim dia kan dijulukin kayak wah sampai masuk All Star kan. Habis itu cedera kan sampai dia balik pun masih kayak ya biasa aja ya. Makanya kita bilang overrated. Tapi sekarang dia kayak bisa first stepnya jauh lebih bagus kayak dia awal tahun lalu. Makanya dia finishing move-nya bagus-bagus itu karena explosiveness-nya kembali lagi hamstringnya udah kayak nggak tahu udah fully sehat atau apa ngaruh nggak itu tapi kayaknya dia bisa sih tim ini bisa bikin seri ini lebih panjang ya cukup panjang sih 6 atau 7 game. Lu nggak ada kok ya sama sekali even Knicks Boston pun lu nggak ini. Remember ya first round aja udah 2 game 7 loh biasanya nggak ada sama sekali. Kalau si Nuggets sama OKC lu juga nggak akan panjang maksudnya dari serinya gitu. Bisa itu cepat. paling mungkin lah, mungkin ya. Iya. Itu paling mungkin lah. Sisanya enggak gue. Ntar gue lagi ngecek berapa kali OKC menang musim ini. Dua-dua. OKC lawan Denver. Dua-dua ya. Dua-dua dan masing-masing menang di kandang masing-masing satu. Makanya gue percaya ini bisa juga. Bisa panjang ya. Iya. Nih, semoga tebakan gue benar ya. Iya. Siapapun yang memenangi series OKC Nuggets, dia juara NBA. Buset langsung hotex lu. Iya. Langsung sampai karena hotex. Jokic bisa membuktikan dia semonster itu kalau dia bisa ngalahin OKC kalau gua. Itu sih gue cukup gampang untuk percaya ini antara dua kandidat MVP. Ini kan dua kandidat MVP yang terkuat. Yang belum diumumkan. Jadi yang memenangkan seri ini juga ya most likely akan menang MVP. Dan kalau menang MVP pun ya lo nggak akan siapapun yang menang MVP lo nggak akan komplain kan? Iya. Karena gini gue kalau dari perspektif lain ya, Nuggets ini adalah binatang liar yang lagi tidur di musim ini ceritanya, betul dong? Oke. Ya ada pelatih, ada isu pelatih, ada susah ditebak sekarang. Iya, cuma kan dengan menang sama Rockets Game 7 apa coba kita uji lagi nih Nuggets. Clippers. Dengan kita uji lagi nih dengan OKC nih dengan ranking nomor 1. Kalau sampai menang menurut gua Nuggets officially comeback secara mentality. Menurut gua. Makanya siapapun yang menang menurut di series gua, ini. iya. Walaupun di atas kertas oke sih sekarang, iya. Nah kalau gua lebih gila lagi, justru series ini yang paling cepat selesainya dari series yang lain. Wow, oke sih lo. 5 games, iya oke sih. Wah oke sih tuh musim ini. Iya. Ya memang dia belum ketemu lawan yang sepadan juga di playoff ya. Apalagi dia cuma lawan Memphis Grizzlies ya. Tapi gua yakin oke sih ini udah terlalu solid. Ketemu tim yang lagi barbar banget lah. Dan defense-nya OKC ini yang paling rata semuanya. Tough man, iya tough banget. Kalau dia kan mungkin yang dia takuti siapa dari Nuggets pasti Nikola Jokic sama Jamal Murray kan secara ini apalagi Jamal Murray kan mungkin senior mereka di Kanada segala macam gitu. Walaupun mainnya jelek mulu di Kanada. Walaupun jelek mulu sama Ludort sama ini bagusan. Kagak datang juga. Iya kagak datang juga gitu. Tapi tim OKC yang sekarang ini dengan Shed semuanya itu tuh paling solid secara defense dan kita jangan sampingin Ludort. Yang tadi gue bilang si Jamal Murray kalau lawan Clippers bisa gampang di screen biar dia dapat open shot. Lawan OKC nggak segampang itu sih. Mereka bisa tembusin screen. Dan ini tim yang kalau balik lagi karena kita ngomongin Kobe Bryant tadi soal mutar bola, nggak ada gue lihat tim di musim ini yang lebih mutar bola daripada OKC. Kan gue berbicara kalau tadi. Sekarang gini, siapa yang menyangka sih si Clippers bisa kalah sejauh itu? Iya dong. Iya. Gak ada yang nyangka juga. Gak ada yang nyangka bener. Sama seperti kekalahan Cleveland Pacers. Bola itu bulat anjay. Kata Kemal anjay. Jadi ya itu kalau Nuggets bisa menang dari series ini. Bisa juara. Itu sisanya patut gemetar itu. Iya karena secara mental udah gak ada pelatih lawan tim terbaik di NBA sekarang gitu ya. Oh itu bahaya itu ya. Kalau lu paling cepet berarti apa? Paul. Kalau lu paling apa cepet kok? Paling cepet seri Boston Celtics sama Knicks. Iya, yang paling cepet dari semua ini ya dari mungkin 4-1 paling tuh. Oh, bisa gitu ya. Branson denger ini sih langsung menyala sih besok pagi. Jangan-jangan temennya Raden lagi. Langsung gini. Iya. Temennya Raden kali. Raden bilang. Jangan menang di hari ini pas kita tanya udah 40 poin. Jangan lu jangan salah lo. By the way katanya check league pass. Iya check league. Kalau lu siapa Paul yang paling cepet Paul? Gue pengen bilang Boston New York tapi New York tough team juga sih. Iya. Tapi ya mereka lawannya Pistons ya terakhir which is mereka juga overachieve tapi
Ya kalau ketemunya Boston. Ya harusnya dibantai ya. Kadang-kadang kita logikanya tuh ya. lupa sama tim karena mereka terlalu cepat selesaikan serinya. Seperti OKC atau Boston gitu. Karena kayak ya mereka udah tembus juga. Gue rada lupa gitu. Pas lu lihat mereka lagi di game 1 kayak oh iya ya. Nah gue gak lihat itu dari Cleveland. Mereka istirahat kepanjangan atau apa gak tahu. Tapi gue yakin Boston sih bakal ready. Mereka udah berpengalaman. Mereka juara bertahan. Iya. Rest justru bagus buat mereka. Kan itu rest versus rust kan argumennya. Iya. Lo kelamaan istirahat atau jadi kehilangan momentum. Kalau Boston justru bisa menggunakan istirahat itu. Iya beda sama Cleveland tadi ya. Cleveland malah. Dan bisa beda sama OKC pun. Karena OKC belum terbukti bisa sejauh itu kan. Jadi kita Iya. belum lihat itu. Bisa aja hari ini ternyata Nuggets colong 1 udah. Bisa iya karena kan mereka baru selesai game 7 momentumnya masih tinggi. Kita baru pecah banget nih. Dan baru ketemu ritmenya lagi. Oh ternyata bisa semua poin rata gini itu semua bisa timnya. kecolong 1. Dan tanpa harus gua Nikola Jokic yang nyetak banyak poin gitu. Bisa juga sih menang colong 1. Bisa. Tapi ya terbukti di Cleveland kan. Cleveland kan banyak istirahatnya. Dan itu yang bahaya karena tim yang lower seednya adalah Denver. Kayak Lakers lawan Minnesota. Kecolong game pertama kayak wah sekarang kita ketinggalan 0-1 nih. Dari awal aja udah kecolongan gitu. Iya bahaya. Iya juga. Jadi kita nggak tahu ya gimana ya. Tapi kalau OKC hari ini menang 1-0 gua jamin kalau tayang ini udah 1-0 oke sih gue jamin itu cepet 5 game. 5 game bisa cepet itu 5 ya cepet tuh 5 lah ya 5 kalau di atas itu udah panjang 6-7 udah panjang 5 lah 5 game tuh dapat tuh kalau gitu berarti lu tadi Knicks sama Boston ya gua Nuggets sama sih lu tadi siapa gue mau prediksi yang lain deh hot take yang lain deh gue prediksi bakal ada 1-3 comeback di either di second round ini atau Eastern Western Conference Final. Oh. Bukan di final ya. Enggak kalau gue hot take-nya lebih gila lagi sih. Pacers ketemu Boston yang menang Pacers. Oh gue, hot take dari gue ya. Iya. Karena dia udah kalah 4-0 sebelumnya di sweep. Feeling nih ya. Iya. Warriors lolos. Final Sampai final wilayah. Final wilayah. Iya. Enggak, tapi kalau gua ngomong ya, kalau gua Pacers ini bukan tanpa alasan ya. Dia kan di sweep tahun lalu kan 4-0 sama Boston kan. Hati-hati. Aku gak peduli, gue bahas Warriors. Ya, tapi Warriors cuma lawan Ant-Man kan. Iya. Cuman tinggal harus ngalahin Minnesota gitu. Iya. Kita Bahkan lihat ya. secara ranking bagusan ya seatnya lebih rendah Golden State sih. Iya, makanya kita kan lihat 7. siapa yang bener nih ya. Kita kan namanya juga ngasal makanya kalau di East kan benar-benar 1 sampai 4 kan. Kalau di West nih rada berantakan ya yang lower seatnya ternyata jago. Oh iya 1 sampai 4 bener. 1 sampai 4 di Iya, East. udah bener. Iya. Seharusnya gitu. Seharusnya. West berantakan nih. Iya, makanya underdog yang menang. Jadi kita lihat ya apakah prediksi ngaco kita ini. Kita lihat apakah Haliburton memang most overrated atau justru underrated. Kita lihat tadi di Warriors bisa lolos atau enggak, atau yang tadi lu bilang prediksi lu kalau menang series OKC Nuggets juara NBA. Nah, ini tolong di save jangan di-cut nih ya. Iya, ini jangan di-cut nih. Kalau yang sebelumnya di-cut itu yang lu bilang Lakers, sekarang kita udah bener juga, orang kita udah kejadian baru kita prediksi kan nggak ada gunanya gitu. Kalau lu apa tadi Paul? Bakal ada 3-1 comeback. 3-1 comeback. Tapi lu nggak mau nebak siapa? Belum baca tapi gue ada feeling. Ada feeling. 3-1 Ada comeback. feeling ya. Ya kita lihat siapa yang bener ya. Nanti kita cuplikan ini akan kita potong ya. Oke, jadi thank you udah nonton episode kali ini. Nanti kita akan ada nobar-nobar lagi. Kalian request aja kalau memang beneran mau ada jalan Brunson Celtics nggak apa-apa, karena by data nobar, karena kan kita udah mulai nobar jalan. Emang yang paling banyak fansnya ini data dari kafe-kafe yang kita adain ya. Lakers udah pasti rame dia bilang. Celtics sudah pasti rame. Oke. Even Nuggets pun rame katanya, lumayan rame Nuggets. Lu tahu siapa yang paling sepi? Ini buat menutup. Yang paling sepi setiap dibikin nobar siapa? Golden State Warriors. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Bukan ketemu hari Kamis.